Halo cuy, balik lagi bareng gue Dims di channel Gans TV. Dan kali ini gue berada di sebuah lokasi di daerah Kabupaten Cirebon cuy. Sorry banget nih anjir, suara gue habis serak-serak banjir cuy. Oke, jadi pada malam ini gue sudah berada di sebuah lokasi kos-kosan yang sudah terbengkalai cuy. Dan yang uniknya, kos-kosan ini tuh ternyata pernah dihuni oleh para gangster cuy. Wow, gangster yang terlibat kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon cuy. Ya, jadi 8 orang tersangka yang menjadi tersangka pada kasus pembunuhan Vina itu pernah mengisi atau tinggal di kosan ini cuy selama beberapa bulan. Jadi menurut informasi yang gue dapat dari narasumber yang nggak bisa gue sebutin nama dan gue tunjukin orangnya juga karena dia takut cuy, katanya takut diteror mungkin sama gangster. Nah, jadi gangster ini tuh pernah menghuni kamar nomor 7 di lokasi ini cuy. Ya, jadi kalau kalian penasaran dengan video gue malam ini sama penelusuran gue malam ini, langsung aja lu ikutin video penelusuran gue malam ini. Oh iya, satu lagi cuy, sorry banget. Nah, lu denger kan? Jadi di sini itu masih sering lalu lalang kendaraan, walaupun bukan jalan besar. Di pinggir lokasi ini tuh ada jalan yang menghubungkan antar kampung cuy, dan masuk mobil juga tentunya jalannya. Dan jadi mohon dimaklum kalau masih ada suara bising kendaraan cuy. Dan di lokasi ini juga gue lupa mau bilang kalau di lokasi ini bukan cuma pernah diisi sama gangster juga. Jadi lokasi kosan Texas ini atau kosan bebas ini juga pernah ada beberapa macam tragedi di sini cuy. Seperti kayak orang yang pernah gagal gue sebenarnya mau ngomongnya juga takut kena ini ya, pelanggaran cuy. Jadi ada yang hamil dan meninggal lah, intinya begitu ya kan. Dan ada juga yang overdosis teman-teman. Oke, jadi bukan cuma gangster aja, di sini juga pernah jadi sarang narkoba dan prostitusi cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam lokasinya. Oke cuy, langsung aja kita masuk. Jadi kita nggak bisa lewat pintu utamanya karena udah tertutup dan digembok juga pintunya. Jadi kita masuknya lewat sini cuy. Ya, langsung aja kita masuk, kita terabas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada seng, gue mesti hati-hati juga. Ntar gue megang dulu sebentar. Oke, kita sini. Oke, langsung aja kita explore. Ini dia lokasinya cuy. Nah, masih ada suara bising-bising kendaraan gitu. Ini udah berantakan banget. Oke, kita mulai dari ujung dulu sebelum kita masuk ke kamarnya. Gue penasaran sama bagian sininya dan ini udah berantakan banget. Banyak lemari-lemari di sini cuy. Dan ini ada toilet. Ada beberapa, ada 2 biji atau 3, ada 3 toilet cuy. Dan udah pada bolong juga nih plafonnya. Gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini keadaannya. Ini dulunya tuh kosannya bebas banget katanya cuy. Ya, jadi makanya diisinya tuh sama orang-orang yang dalam tanda kutip nggak bener lah ya. Oh iya, lokasi ini sudah terbengkalai dari tahun 2015 cuy. Ya, jadi 2015 akhir lokasi ini terbengkalai dan di pertengahan 2015 terakhir para gangster itu menghuni di lokasi ini cuy. Oke, di sini ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, ini udah mentok cuy, nggak ada lagi akses. Ini dia kamar nomor 9 ini cuy. Ini nomor 9, seperti ini keadaannya. Assalamualaikum. Udah nggak ada barang-barang di kamar yang ini. Gua tuh ada tempelan aja di situ. Dan itu plafonnya udah bolong. Oke, kita lanjut lagi. Dia menghuni di kamar nomor 7. Harusnya berarti ada di 2 kamar setelah ini dong. Ya. Oke. Ini nomor 8 ya. Dan di situ masih ada kasur. Nah, katanya di sini juga sebelum
Sesudah lokasi ini terbengkalai, pernah kedapatan ya sepasang sejoli yang ketahuan lagi begituan di kamar ini cuy. Ya, di kamar nomor 8 ini. Gue juga baru inget tadi dari narasumbernya, dia bilang katanya pernah ketahuan ada 2 orang cewek cowok yang melakukan hal seperti itu ketika keadaannya sudah seperti ini cuy. Dan udah terbengkalai. Gila banget sih. Dia nekat banget. Dia nggak peduli kali ya. Mungkin udah nafsunya tinggi, nggak bisa ditahan. Dan nggak terbendung lagi. Di tempat angker pun dia nggak peduli cuy. Gila sih. Gokil. Dan katanya di lokasi ini tuh sering ada penampakan setan bergaun merah. Ya mungkin kuntilanak merah cuy. Jadi sebenarnya di lokasi ini bukan Vina itu udah eksekusi, bukan. Jadi gua ngebahas lokasi ini dia karena si gangsternya ini tuh pernah ngekos di sini cuy. Ya jadi bukan tempat eksekusi Vina di sini. Oke. Semoga aja nggak pernah ada lagi kejadian-kejadian seperti Vina selanjutnya cuy. Ya, semoga semuanya yang terlibat diberikan kesadaran dan bisa dihukum juga semaksimal mungkin ya, setimpal dengan perlakuannya atau perbuatannya cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada handuk juga dong di sini. Dan ini udah berantakan banget cuy asli. Berarti kurang lebih hampir 9 tahun lokasi ini sudah terbengkalai. Nah, oke, ini dia nomor 7-nya cuy. Ini nomor 7 tapi udah nggak ada barang apa-apa. Berarti gangster ini pernah tinggal di sini. Tapi kok warnanya pink? Lah, gangster tapi kok malah kecewe-cewean gitu ya warna kamarnya. Ini apa jangan-jangan salah kamar ya? Alah, nggak tau lah, pokoknya begitu. Kita lanjut lagi. Dan ini ada kamar nomor 6. Ini juga udah nggak ada barang apa-apa. Ada stiker tempelan wallpaper Doraemon. Dan ada hordeng di situ cuy. Oke. Ini cukup banyak juga sih kamarnya ya. Karena di sebelah sana tuh ada kamar lagi katanya. Dan wow, ini dia nggak ada nomornya. Berarti ini nomor lah, ini nomor 6 cuy. Ya, ini nomor 6. Nah, berarti ini yang nomor 5 nih kalau menurut gua. Kayaknya yang nomor 5 deh gangsternya di sini nih. Pernah tinggal di sini karena cukup berantakan kamarnya dan masih ada botol-botol minuman juga. Coba deh kita lihat. Nih ya. Ini kan yang nomor 5 berarti dong, ya kan, walaupun nggak ada nomornya nih. Karena itu 6, sebelahnya 7. Berarti ini yang nomor 5. Nah, gue lihat di sini, ini masih ada barang-barang dan ada botol minuman juga dong, cuy. Cuma nggak tahu juga sih, mungkin ada yang kesini juga iseng-iseng ya kan, minum-minum di sini. Dan ini kamarnya, kalau ini lebih masuk akal ya, lebih warnanya biru gitu cuy, dan nggak feminim gitu maksud gue. Ini lebih maskulin. Jadi biasanya kalau menurut gue gangster nggak mungkin deh kalau tadi di nomor 7, karena nomor 7 itu warnanya lebih ke warna pink cuy. Nah, kalau ini di sini juga ada terindikasi lah, dan astagfirullahalazim. Wah, ada daleman dong cuy. Kalian bisa lihat. Ini gue jadi bingung sih asli gue ngontennya. Karena gimana ya? Tadi di kamar yang nomor 8 ya kalau nggak salah, katanya di situ pernah ketahuan dong ada yang ya begitulah ya kan, sepasang sejoli. Tapi di sini ada daleman dan ada juga bekas botol minuman cuy. Jadi ini masih jadi pertanyaan juga sih, kenapa ada daleman di sini dan ada botol minuman di sini? Ya kan, katanya gangsternya di nomor 7 pernah ngekos. Tapi di sini ada botol minuman dan kamarnya juga warnanya lebih masuk akal lah karena warna biru. Tapi kalau yang di nomor sebelahnya itu nomor 7, itu warnanya pink cuy. Ya, pokoknya dia pernah ngekos di sini lah katanya. Ya walaupun mungkin dia udah lupa-lupa ingat kali ya karena udah cukup lama juga cuy. Ya seenggaknya gua bisa tahu lah bahwa para pelaku itu pernah tinggal di kosan ini cuy. Semoga dia itu bisa dihukum yang sewajarnya lah, dan apa ya, maksudnya bukan sewajarnya, kayak setimpal aja gitu sama perbuatannya cuy, karena itu udah kejam banget menurut gue dan itu keji banget. Gue bener-bener ngutuk banget perbuatan mereka. Oke cuy, langsung aja kita lanjut lagi explore kamar-kamar yang lainnya. Dan di sebelah sana itu masih ada juga kamar-kamar lainnya cuy, yang gak kalah menarik kayaknya nih, walaupun gue belum masuk sih. Oke,
Ini nomor 4 cuy. Dan keadaannya wah, ini ada lagi nih. Ini beda lagi cuy. Dan di sini masih banyak ada celana-celana. Ini jadi bikin gue tambah bingung sih ya. Kan saya lihat ini coretannya nih udah kayak bener-bener anak STM sih ya. Mungkin gangster juga dan wow, ada kupu-kupu di situ. Ini kupu-kupu tempelan cuy. Ya, ini udah bolong juga plafonnya. Wow. Oke. Jadi gue nggak ngerti juga ya. Jadi yang mana sebenarnya kamar yang bekas gangsternya itu cuy. Nah, di sini juga ada kamar lagi nomor 3. Ya, di sini ada tertulis nomor 3. Oke, dan ini kamarnya penuh dengan wallpaper Doraemon cuy. Dan di situ wow, cerminnya. Ini cermin apa kaca? Ini cermin sih. Ya, cermin. Oh, gue kira ini kaca yang nembus gitu cuy. Oke, pantesan aja ini ditutup ya kan. Wow. Kan saya lihat ini kayaknya kamar cewek sih. Ya kalau lebih rapi gini biasanya ya kan yang ditempel-tempel wallpaper gini itu biasanya cewek cuy. Oke, kita lanjut lagi cuy. Nah, dan di sini juga masih ada kamar-kamar lagi. Wow. Ini ada warna pink di sini. Kamarnya ini nomor 2-nya. Sorry banget kalau masih kedengaran suara-suara kayak ada orang-orang gitu, karena di depan ini ada yang nongkrong cuy. Ya, jadi akamsi di sini penasaran karena gua kontenin tempat ini. Mereka sebagian ikut nongkrong cuy. Dia nontonin, katanya pengen tahu lah, mastiin gitu kalau gua tuh masuk sendirian cuy. Oke, biarin aja, mereka mungkin penasaran ya kan. Sekarang kita lanjut ke dalam karena masih ada juga ruangan atau kamar-kamar di bagian belakangnya. Tapi ini tuh ada 2 lantai sebenarnya. Tapi yang ke bawahnya itu nggak bisa gue masukin cuy, karena aksesnya itu cuma lewat bawah aja. Dan kita ini bagian yang dari atasnya aja nih, jadi gue ngonten tuh yang bagian atasnya cuy. Ya jadi kamar-kamar yang di bawahnya itu nggak bisa, nanti lu lihat sendiri deh. Nanti kalian bisa lihat sendiri gimana keadaan lokasinya cuy. Oke, langsung aja kita keluar lagi. Dan ini ada kamar nomor 1-nya. Ini udah berantakan banget. Ya, ada bekas-bekas dus dan ada samping juga di sini cuy. Oke, ini warnanya hijau dan di situ ada botol minuman mineral, ya kan? Dan di sini kayaknya biasa-biasa aja deh. Oke, langsung aja, gue penasaran sama bagian belakangnya lokasi ini cuy. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja kita bisa menemukan sosok yang katanya di sini itu sering dilihat oleh warga, penampakan kuntilanak merah cuy. Wow, gokil. Gue belum pernah lihat sih penampakan kuntilanak merah, tapi semoga aja gue bisa menemukan penampakan itu pada malam ini. Nah, ini dia lokasi yang bagian belakangnya. Gokil. Ini bener-bener creepy bagian sininya cuy. Dan di sini ada kamar nomor 10. Oke, mungkin gue nggak bakalan masuk satu persatu karena ini cukup banyak juga kamarnya. Kalian bisa lihat, dan ini cukup luas banget. Nah, jadi di bagian bawah ini tuh gue nggak bisa masuk ke sana cuy. Sorry banget ini kalau nggak jelas sama center gue. Ya, ini tuh ada bagian lagi ke bawah, tapi itu cukup tinggi dan gue nggak mungkin turun. Dan katanya juga nggak ada akses untuk ke bawah gitu teman-teman. Ya, nggak ada tangga untuk ke bawah. Jadi kita hanya bisa di seputaran ini aja. Ya, ini modelnya kotak gitu cuy. Jadi gua mau lewat bagian sini dulu mungkin. Dan ini ada kamar lagi, kamar nomor 11. Oke, dan di bagian luarnya ini udah berantakan banget dan banyak barang-barang yang gak dipakai. Dan ini ada kayak cover untuk AC gitu, pendingin ruangan cuy. Dan masih banyak kabel-kabel di sana. Dan ini udah berantakan parah cuy. Ya, berantakan banget asli. Oke, dan disitu juga ada kartu ATM. Oke, kita lanjut ke sebelah sananya. Ini gokil parah sih lokasinya. Cuma sayangnya gue nggak bisa ke bawah cuy. Ya, dan center gue pun nggak bisa ngeliat ke arah ke bawah di kamera ini. Oke, ini ada kamar nomor 12. Wow. Assalamualaikum. Ini masih ada lemarinya cuy di sini. Oke, kita intip sedikit, udah nggak ada barang apa-apa. Ini udah berantakan banget sih. Dan ada kalender di sana. Ini katanya kamar cewek sih. Oke, lanjut. Katanya karena di sini pernah jadi sarang prostitusi, oke? Dan juga para pemakai narkoba.
Jadi lokasi ini akhirnya ditutup cuy. Ya, ini nomor 13 cuy. Nah, jadi gua ingetin sekali lagi, lokasi ini bukan lokasi tempat Vina atau Eki dieksekusi ya, tapi gua ingin mengeksplor lokasi ini, bahwa lokasi ini adalah di mana para gangster itu pernah tinggal di sini cuy. Ya, jadi bukan tempat di mana Vina atau Eki itu dieksekusi cuy. Ya, jangan salah paham. Dan akibat ditutupnya lokasi ini karena di sini udah sering terjadi penangkapan ya, dari yang pengguna narkoba dan prostitusi juga, dan ditambah lagi ada wanita hamil yang sampai meninggal di sini cuy. Ya gua nggak tahu meninggal kenapa, yang jelas kayak gitulah pokoknya ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Oke cuy, dan ini dia ada nomor 14 dan masih ada spring bednya di situ. Oke. Ini cukup luas banget sih, asli gokil nih tempat. Dan ini udah berantakan banget, udah kayak kosan kampung Brazil gitu cuy. Ya, kayak di negara Brazil gitu, berantakan banget asli. Wow, pantas aja sih ini ditutup, ya kan? Oh, ini nomor berapa nih? Nomor 15 cuy. Oke. Dan ini ada nomor 16-nya. Wow, ini kasurnya lebih bagus lah ya dibanding yang lain, lebih bagus. Ini mungkin kelasnya udah beda nih ceweknya nih. Dan masih ada barang-barangnya juga, ada kayak lampu, ada lanyard, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Oke. Gokil, ini ada apa nih? Ada buntelan putih gitu. Oh, guling cuy, kenapa disolasi ban ya? Anjir, aneh juga. Dan ada tas di situ cuy. Oke, ini ada WC-WC-nya, toilet-toiletnya. Ini udah berantakan banget asli. Wow, gila, gokil, anjay. Gua sebenarnya jujur aja ya, nggak terlalu merinding di sini, nggak tahu kenapa. Karena pikiran gue langsung ke gangster cuy, ya. Karena gue ngerasa kesel aja gitu ngedengernya, sampai ada orang yang sejahat itu dong, ya kan, memperlakukan seorang wanita dan sampai pasangannya juga dibawa-bawa gitu cuy. Gila banget sih, asli. Jadi gue ngerasa darah gue mendidih di sini cuy. Gue ngerasa kayak emosi aja gitu, ya kan. Wow, dan ini kamarnya lebih cocok sih kalau buat gangster ini kayak gini nih. Ini nomor 18 dan ada koper di depannya cuy. Wow, coba kita masuk, penasaran gue. Wah gila, ini udah bau banget asli. Ih, bau banget, ini banyak barang-barang. Dan ada ini dong, ini pasti buat mabok nih, ya kan. Dan ada bekas alat kontrasepsi juga di situ cuy. Oke, kita lihat lagi bagian yang lainnya. Oke, ini ada kamar yang udah nggak ada pintunya, udah berantakan banget di sini. Wow, anjir, gue di sini nyium bau menyan dong. Ya, gue nyium bau menyan cuy. Wow, oke, seperti ini keadaan kosannya. Ini gokil banget sih asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada kamar lagi yang belum selesai dicat, tapi udah keburu dikosongin tempatnya cuy. Wow, gokil. Oke cuy, ini gue di pojokan ruangannya. Mungkin sekarang kita bagian explore ke bagian seberang sananya cuy. Karena ini tuh tempatnya kayak kotak gitu, jadi berseberangan gitu teman-teman. Ini cukup luas banget sih asli. Wow, gue sebenarnya nggak terlalu tertarik untuk uji nyali di sini cuy, karena gue penasaran aja gitu sama tempat yang pernah dihuni sama pelaku. Itulah kasus itu pokoknya. Bajingan tau gak? Ya kenapa? Karena gue nggak terlalu tertarik untuk uji nyali di sini. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu serem banget kelihatannya. Karena itu masih ada gerbang yang kelihatan cahaya dari luar. Nah gerbang itu adalah pintu utamanya cuy. Karena itu nggak bisa dibuka, jadi gue terpaksa lewat samping yang tadi, ya kan. Nah, dan anehnya di sini tuh nggak ada tangga. Ini mungkin kayaknya parkiran. Mungkin ini parkirannya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Suara gue nggak enak banget sih asli ini.
Sebenarnya gue ini lagi kurang fit ya cuy. Jadi mohon dimaklum kalau misalkan gue terlalu terburu-buru atau suara gue juga kurang jelas. Nah kayak di sini masih ada banyak foto-foto cuy. Anjir. Baunya nggak enak. Oke, ini kamar perempuan, yakin gue karena ini ada foto-foto cewek juga di sini cuy. Oke, privacy. Oke, siap. Nah, anjir sebenarnya gue gatel pengen ngeliatin nge-spill ya kan. Tapi ya udahlah, kita lanjut aja. Nggak enak juga. Takutnya orang yang nonton. Oke, di sini ada dus-dus handphone juga. Dan ini udah berantakan banget cuy. Gokil parah asli. Nah, ini beda lagi nih. Ini kasurnya juga bagus, nggak kayak yang lain-lainnya. Ya kan, dan ini tapi ini udah berantakan banget. Wow, gila sih ini asli. Oke, anjay, ini udah kayak astagfirullahaladzim. Anjir, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Oke, nggak ada orang tapi aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi cuy. Oke, di situ tertulis nama Caca, nomor kamar 32. Itu Cacanya lagi ulang tahun cuy. Pada saat itu, nggak tahu yang keberapa. Dan ini ada ruangan juga, kamar nomor 33. Tapi udah nggak ada barang-barang ya. Oke, ini lorong, oh bukan, ini buat tempat jemur pakaian. Tapi kok di sini naruhnya? Nggak ada matahari dong di situ. Oke, ini ada sudut dan ada toilet di sudut sini. Dan di sini juga ada toilet lagi, cuy. Jadi kamar-kamarnya ini tuh kamar mandinya semua di luar ya, cuy. Jadi bareng-bareng gitu. Oke, ini kamar nomor 34. Halo. Ada hantu di sini. Barangkali di sini ada penampakan hantu sosok kuntilanak merah. Gua minta kalian apapun itu untuk muncul. Ya sambil iseng-iseng aja lah, biar nggak kedengeran sepi banget. Ini nomor 37-nya cuy. Kok langsung 39? Apa kebalik? Enggak. Itu kan 37. Nggak mungkin juga kalau di sini 38-nya. Ini 36. Oh. Biasanya suka ada yang percaya angka-angka sial gitu ya cuy. Jujur kalau gue sih nggak percaya hal-hal begitu ya. Ya kalau memang lagi nggak bagus ya nggak bagus aja. Takdirnya begitu kan. Kayak ini nomor 40-nya cuy. Udah kosong. Ini luas banget sih. Kamar nomor 41, 42. Wow, ini cukup luas banget, gila. Asli gue punya kontrakan kayak gini, tajir gue cuy. Ini nomor berapa ya? Nomor 44 cuy. Dan di sini ada sudut lagi, toilet doang. Oh, sempit banget. Seperti ini keadaannya. Oke. Gua ngedenger suara tukang bakso cuy. Gue jadi lapar anjir. Bukannya takut malah jadi lapar di sini. Nomor 46-nya ini. Ini memang ekspornya agak ribet sebenarnya cuy. Kalau terlalu banyak ruangan kayak gini kan. Gue mau satu persatu juga nggak mungkin ya kan. Gila. Ini gue yakin tajir sih pemiliknya. Tapi sayang banget ya. Kenapa sampai terbengkalai gini ya kan. Nggak ada salahnya kan kalau dia ubah peraturannya gitu. Misalkan ini kontrakan khusus putri ya kan, atau kontrakan khusus cowok gitu. Tapi biasanya lebih aman khusus putri sih. Jadi nggak terlalu pada nakal banget ya kan. Dan bisa dikasih yang jaganya juga supaya nggak ada cowok masuk ke dalam. Sayang banget kalau misalkan sampai terbengkalai begini cuy. Rugi dong. Oke, gue mau ke arah sana lagi cuy. Ya, mungkin sambil closing di sana. Sambil menghayati lah, ya kan?
apa namanya, sensasi horornya gitu. Walaupun sekali lagi gue bilang gue nggak terlalu merinding di sini ya, karena gue lebih ke ngerasa kesel aja gitu sama para gangster yang melakukan perbuatan keji terhadap Vina cuy. Ya pastilah keluarga korban sakit hati banget ya kan. Semoga keluarga yang ditimpa musibah itu bisa menerima dengan ikhlas ya, dan semoga apa namanya, dimudahkan lah dalam segala urusannya cuy. Oke. Mulai bener-bener sepi, gue nggak ngedengar aktivitas lagi di jalan. Tadi rame banget, banyak pengendara motor yang masih berlalu lalang cuy. Oke, mungkin sekian dulu eksplorasi gue malam ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai selesai. Gue harap kalian bisa lebih bijak lagi untuk menilai video ini. Dan jangan sampai jadi kebencian juga, karena gue cuma explore aja lokasi dimana para gangster ini pernah menghuni lokasi ini cuy. Ya jadi jangan sampai ada keributan cuma karena gara-gara explore lokasi kayak begini. Ini cuman sebatas explore aja. Anggap aja ini konten hiburan lah, atau sekaligus rasa penasaran lu gitu terbayar. Ya karena mungkin kita juga semua merasakan hal yang sama, nggak suka, kesel ya kan, geram juga karena dengan perbuatan pelaku itu yang benar-benar di luar nalar cuy. Ya jadi sekian video eksplorasi gua malam ini. Dan jangan lupa untuk support gua terus dengan cara subscribe gua buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan komen. Gans TV dari Kabupaten Cirebon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.